Setelah berkati Tuhan, kita bersyukur kita kembali pada saat ini disebabkan anugerah Tuhan. Kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Nah, tema pada saat ini adalah pengharapan di dalam Kristus. Nah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, sebagai berkati Tuhan, hidup manusia tidak terlepas dari persoalan atau pergumulan pribadi atau masalah pribadi kita masing-masing. Ada di mana masa seseorang merasa kuat, mampu, semangat, tetapi ada juga waktu ketika hidup terasa berat dan penuh. Dunia menawarkan banyak hal sebagai sumber pengharapan, seperti apa? Seperti uang, jabatan, kekuatan, relasi, bahkan kemampuan diri sendiri. Namun semua ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Uang bisa habis, manusia bisa mengecewakan. Nah, dan keadaan hidup dapat berubah dalam sekejap. Seberkati Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-15 ayat ke-13 ini mengingatkan bahwa pengharapan sejati hanya ada dalam Kristus. Paulus menyebutkan Allah sebagai sumber pengharapan, artinya Tuhan bukan sekadar memberi harapan, tetapi dia sendiri adalah asal dari dasar pengharapan itu. Selama manusia berharap kepada dunia, ia akan mudah kecewa, tetapi orang berharap kepada Kristus akan memiliki kekuatan yang baru. Nah, ada seseorang pelaut yang terjebak badai besar di tengah lautan, ombak menghantam kapal dan semua orang panik, tetapi nakoda tetap tenang karena ia melihat jarum petunjuk. Nah, dari kejauhan selamat saya itu masih terlihat, mereka tahu arah menuju keselamatan. Nah, demikian juga hidup orang percaya. Kristus adalah terang dan pengharapan kita di tengah badai kehidupan. Selama kita memandang kepadanya, kita tidak akan binasa. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana pengharapan dalam Kristus bisa bekerja di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, Allah sumber pengharapan. Kita bisa lihat dalam Roma pasal yang kelima 15 ayat yang ke-13a. Paulus memulaikan ayat ini dengan mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa pengharapan sejati berasal dari Allah sendiri. Tuhan bukan hanya memberi pengharapan kepada manusia, tetapi dialah sumber utama dari pengharapan itu. Artinya selama orang dekat dengan Tuhan, ia akan selalu memiliki alasan untuk tetap berharap. Banyak orang menaruh harapan pada hal-hal yang sementara. Ada yang berharap kepada uang, pekerjaan, relasi, jabatan, bahkan kekuatan diri sendiri. Tetapi semua itu dapat berubah sewaktu-waktu ketika keadaan tidak sesuai harapan. Manusia mudah kecewa, takut, bahkan kehilangan semangat hidup. Namun berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal menetapi janjinya. Pengharapan di dalam Kristus bersifat kekal karena didasarkan pada kasih dan kesetiaan Allah. Walaupun keadaan hidup belum berubah, orang percaya tetap dapat bertahan karena ia tahu Tuhan sedang bekerja. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang kedua, pengharapan membawa sukacita dan damai sejahtera. Kita bisa lihat dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13b. Nah, Paulus berkata bahwa Allah akan memenuhi orang percaya dengan segala sukacita dan sejahtera dalam iman. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia memiliki pengharapan dalam Kristus, hidup tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan, melainkan dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, berkati Tuhan, sukacita berasal dari Tuhan berbeda dengan sukacita dunia. Sukacita dunia biasanya tergantung pada keadaan. Orang merasa senang ketika memiliki uang atau apapun itu, kesehatan dan keberhasilan. Tetapi ketika masalah datang, sukacita itu hilang. Namun sukacita berasal dari Kristus tetap ada sekalipun hidup sedang sulit. Nah, karena sukacita itu berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari keadaan. Damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tenang di tengah masalah. Orang percaya tetap dapat bertahan karena ia yakin Tuhan memegang hidupnya. Walaupun badai kehidupan datang, ia tidak mudah hancur karena hatinya ditopang oleh Tuhan atau ditopang oleh Tuhan. Sedang seringkali manusia juga menjadi gelisah karena terlalu fokus pada persoalan yang dihadapi. Nah, yang ketiga, pengharapan dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat dari Roma 15 ayat yang 13c.
Pada bagian ini ayat supaya berkata oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dan pengharapan. Kalimat ini menunjukkan bahwa pengharapan orang percaya tidak bertahan karena kekuatan manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan. Ada saatnya kita masalah menghadapi masalah yang harus datang, yang terus datang. Kadang kita berdoa tetapi jawaban Tuhan belum terlihat. Kadang kita ingin tetap kuat tetapi hati mulai kecewa, hampir menyerah dalam keadaan seperti itu. Roh Kudus bekerja menguatkan hati orang percaya supaya tidak kehilangan pengharapan. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus menghibur kita ketika kita sedih, memberikan kekuatan ketika kita lemah. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebablah orang percaya masih dapat bangkit walaupun telah jatuh berkali-kali. Karena ada Roh Kudus yang menopang hidupnya. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus menghadapi semua sendiri, padahal Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Roh Kudus bekerja dalam hati untuk mengingatkan janji-janji Tuhan, memberi keyakinan bahwa Tuhan tetap berserta kita. Aplikasi bagi kita pada saat ini adalah tetap berharap kepada Kristus dalam segala keadaan apapun. Jangan menjadikan uang, manusia, atau keadaan sumber utama pengharapan, sebab semua dapat berubah. Letakkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Belajar untuk menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan saat menghadapi masalah. Jangan dikuasai rasa takut dan putus asa. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa percaya kepadanya. Tuhan sanggup menolongnya. Yesus berkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada pada kita pada saat itu, semua karena anugerah Tuhan. Kita mampu, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita